Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa dakwatuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast dakwatuna yang insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum Islam yang khususnya ada di Indonesia. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ustadz yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Nur Faizin, sarjana pendidikan Islam. Kita kenalan dulu dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Faizin? Saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, tema kali ini adalah tentang fidyah. Sekarang ini kan sebentar lagi ada bulan Ramadan Ustaz. Biasanya perempuan itu kan setiap bulan atau setiap tahunnya pasti ada haid dan nifas. Ya. Nah ini menurut panjenengan cara mengkodok puasanya orang yang haid itu bagaimana Ustaz secara hukum ini Ustaz? Monggo silakan. Oke, terima kasih Ustaz Fadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini pilih kifat wal intisor langsung saja untuk menyingkat waktu. Terlebih dahulu kita harus memahami dalam konteks fikih itu ada beberapa kaul atau pendapat mungkin antara yang satu dengan yang satu ini beda. Ini harus kita pahami secara dasar. Kenapa? Sehingga ketika nanti kita ngaji, kita menyampaikan hukum, loh kok gak sama? Nah, itulah fikih. Itulah fikih. Ibnu Hajar gak sama dengan Imam Romli, gitu. Nawawi, Rafi'i, itu biasa. Sehingga mungkin jika nanti saya dan teman-teman kita yang menyampaikan di kajian-kajian dakwatuna kok enggak sama, itu mungkin karena ambilan kitabnya yang Beda. Oh berarti nanti hukum bisa beda-beda sama biasanya. ya Baik. ini. Untuk yang pertama masalah fidyah ya. Oke. Fidyah sendiri adalah sebuah ganti. Sebuah tebusan dari seseorang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban berupa puasa. Gitu. Makanya dikasih pilihan. Dipikir itu sebetulnya tidak terlalu ribet kok, nggak ribet. Artinya begini, untuk orang yang di situ sudah tua renta, sakit, yang sakit itu layu tidak buruk, tidak ada harapan sembuh, maka dia wajib tidak usah puasa. Gak ada kodok maksudnya. Gak ada kodok tapi cukup bayar fidyah. Gitu. Jadi kalau bisa nanti kita buat tabel. Jadi nanti ada tabel. Ada tabelnya bisa. Iya, ada tabel. Apa saja yang kriteria ini wajib kodok. Kriteria seperti ini wajib kodok dan bayar fidyah. Kriteria seperti ini dia larinya ke fidyah saja. Kalau misalnya orang haid Ustaz, orang haid sekarang berupa haid, itu ke apa bayar fidyah atau bayar apa kodok Ustaz? Oh ya, untuk perempuan haid dan nufasa, orang haid dan nifas itu tidak boleh bayar fidyah. Oh harus kodok berarti. Harus kodok. Harus kodok. Untuk cara kodoknya, misalnya tulopa hampir di bulan Ramadan ini Ustaz. Ini caranya bagaimana Ustaz? Oke. Untuk cara membayar fidyah itu kan? Kodok dulu Ustaz, kodok haid. Apakah boleh misalnya sebelum Ramadan ini kan sudah 1 bulan ini, itu apakah diperbolehkan ini apa namanya dekat-dekat Ramadan ini Ustaz? Atau sebelumnya mulai misalnya? Ya, sebetulnya harus ini. Untuk puasa itu memang seharusnya sebelum ketemu Ramadan itu harus selesai. Itu harus selesai. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat di dalam kitabnya Imam Nawawi, Niyatul Zen, itu nanti ketika seseorang itu sampai 1 tahun kemarin Ramadan tidak dikodok, nggak dibayar, nggak disahur puasanya itu, sampai ketemu Ramadan berikutnya, ini kena kifarah. Oh ya Allah, kena kifarah Iya, bukannya sekedar dia wajib kodoknya, tapi juga nanti kena kifarah. Oh, Masya Allah. 1 tahun ini belum kebayang sampai 2 tahun, 3 tahun.
kali hitung Hitung kafaratnya itu ya. kifarat. Oh, berarti ini apa namanya, pemirsa perempuan khususnya Iya. yang malas untuk mengkodok awal-awal akhir Ramadan, Makanya yang harus hati-hati gitu, hati-hati. hati-hati. Harus hati-hati. Usahakan sebelum menjumpai Ramadan berikut ini kan masih ada waktu 1 bulan. Nah, Semuanya diusahakan untuk diselesaikan. Yes, utang-utang puasanya diselesaikan semua. Karena kalau menurutnya dosen itu nanti kena kifarat. ada kifaratnya itu Oke. bisa. Oh, gitu. Gitu. Ya. Berarti pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan tadi bahwasannya orang haid itu hanya kodok saja. Tapi kalau misalnya sampai bulan Ramadan setelahnya tidak mengkodok, maka hukumnya nanti dalam kitab dan Nihayatul Zain tadi disampaikan oleh Sayyidina Faizin, yaitu mendapatkan kafarah. Ya. Dan untuk selanjutnya untuk fidyah itu Ustaz tadi untuk orang yang sudah tua renta sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, udah harapan untuk sembuh. Oh iya, nanti bisa dibuatkan tabel nih Ustaz. Ya, nanti ada tabel dari dakwah tunai, disiapkan tabel. Untuk fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud. Oh, Ya, 1 mud per hari Ustaz. per hari. Sama. Jadi antara kodok Ramadan, kodok puasa dengan kodok sholat itu Sama. Oh, iya. ya nanti ke depan kita bahas kodok sholat. Oh, iya. Siap. Kenapa semuanya ini harus teliti, ini harus dikodok ini karena ini adalah kewajiban. Kewajiban ya. Hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gitu. Oke, terima kasih kepada pemirsa dan waktu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tadi bahwasanya para wanita perempuan yang sebelum mengkodok puasanya ini harus segerakan dikodok karena nanti kalau sampai Ramadan selanjutnya akan kena kafarat yang pertama. Dan yang kedua beliau sampaikan tadi orang-orang di antara orang yang harus membayar fidyah, di antaranya adalah orang sakit yang berkelanjutan yang dikira tidak akan sembuh itu. Dan insya Allah nanti dari dakwah tuna akan membuat insya Allah di share di Facebook atau di YouTube juga pemirsa tabel untuk yang bayar fidyah dan juga bayar atau kodok saja atau fidyah saja. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Faizin sudah datang. Satu lagi mungkin tambahan dari saya untuk bayar fidyahnya. Ya. Kapan seseorang itu harus membayarkan fidyah? Oh, iya. Ini akan lupa. Fidyah nanti untuk dibayarkan adalah menurut jumhur ulama. Ittifaq ulama, kesepakatan ulama di dalam kitab-kitab fikih, kita buka di ikenaknya, di Antolibin bahkan satornya, itu semuanya sepakat bisa ditaruh di akhir Ramadan. Oh, iya. Kalau misalnya setelah Ramadan boleh Ustaz? Takjil namanya. Oh, takjil. Oh, iya. Takjil. Kalau takjil itu di kitab-kitab fikih ada ikhtilaf. Itulah nanti bilang. Oh iya. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh gitu. Makanya saya arahkan untuk bayar fidyahnya ya di akhir Ramadan itu. Biasanya kalau di kampung di masjid itu biasanya ada panitia zakat. Ya pengalaman saya itu juga nanti ada orang yang datang. Ini fidyahnya. Itu di akhir Ramadan. Itu. Terima kasih. Oh iya. Alhamdulillah itu tadi cara membayar fidyah di antaranya kalau bisa teman-teman apa yang disampaikan oleh Ustadz Faizin tadi membayar fidyah itu di akhir Ramadan. Itu di dalam kitab Iqna dan juga dan kitab I'anatul Talib insyaallah disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah ada 3 permasalahan yang sudah dijawab oleh beliau. Yang pertama qadha bagi orang yang haid. Kalau bisa sebelum Ramadan karena kalau sudah masuk di bulan Ramadan akan mendapatkan kafarah. Dan yang kedua yang akan mendapatkan yang boleh fidyah itu adalah orang tua renta yang tidak akan sembuh lagi, harapan sembuh lagi. Dan juga insya Allah akan dibuat tabel nanti siapa dan waktu akan bertugas untuk membuat tabel itu. Dan yang terakhir tadi cara membayar fidyahnya orang yang sakit ataupun orang yang lainnya yaitu di akhir bulan Ramadan. Ya, Ustaz Faizin terima kasih banyak. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Dan insyaallah nanti kita ketemu kembali dengan hukum yang lainnya Ustaz Faizin. Dimohon karena ini sebentar lagi Ramadan, insyaallah kita akan membahas banyak hukum Ramadan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Faizin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.